Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan di surat Al-Adiyat. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Mari kita bahas ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Demi bisa kuda perang maknanya, atau bisa unta yang membawa jamaah haji. Kalau kuda berarti kuda perang, bawa untuk berperang jihad fisabilillah, atau bisa maknanya adalah unta yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji. Baik kuda maupun unta menunjukkan betapa binatang saja itu digunakan untuk fisabilillah itu senang, bahagia ya. Di hewan-hewan yang digunakan untuk fisabilillah itu bahagia. Ayam yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala
Meskipun itu dimakan sama kita, nah itu dia senang. Hewan-hewan yang disembelih untuk Idul Kurban misalnya, nah itu dia bangga dan bahagia karena bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika binatang saja dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Jadi kalau binatang saja dipakai syiar di jalan Allah itu senang bahagia, maka apatah lagi kita ini badan kita. Kita sampaikan waktu itu pembahasan surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu senang dengan memiliki banyaknya aset, banyaknya jabatan, banyaknya harta. Tapi ujungnya itu kata Allah, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang kita banggakan, aset, harta, benda, semua yang kita banggakan yang banyak itu, atau mungkin jabatan dan kekuasaan, pada akhirnya dia summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, akan Allah tanya nikmat itu. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak pula yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya kata Rasulullah, orang kaya yang selamat itu masuk surganya telat dibandingkan orang miskin yang selamat. Kata Bunda Aisyah, berapa lama telatnya? Setengah hari. Setengah hari doang nggak apa-apa kali ya Rasul. Tapi setengah harinya sama dengan 500 tahun. Karena seharinya yang paling kecil hitungannya adalah 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari 500 tahun tuh. Di orang miskin yang selamat udah puas kemana-mana di surga itu, dia baru nongol. Mana aja Pak, kok baru datang, nyemplung ke neraka dulu? Enggak, saya nggak ke neraka. Kok baru nongol gini hari? Checkpointnya lama. Kenapa checkpointnya lama? Karena banyak yang ditanya itu. Tapi kata sebagian ulama, semua nikmat itu ditanya oleh Allah. Illa kecuali nikmat yang digunakan fisabilillah, maka dia tidak ditanya. Harta yang kita pakai fisabilillah, jabatan yang kita gunakan fisabilillah, itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang kita pakai untuk fisabilillah nggak ditanya. Sendal yang dipakai buat fisabilillah, baju yang digunakan fisabilillah nggak ditanya besok. Tapi kalau dipakai buat kondangan ditanya itu. Sendal, sepatu yang kita beli buat kondangan ditanya itu satu-satu. Tapi kalau dipakai fisabilillah insya Allah enggak. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa berjuang di jalan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua dicatat sebagai amal soleh. Lalu ayat yang kedua, fal muriyati qadaha. Fa bisa maknanya huruf ataf ya, dari wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari terengah-engah, atau demi unta yang dipakai buat ngangkut jamaah haji yang berlari sampai terengah-engah. Fal muriyati qadaha. Lalu pergerakan kuda atau unta itu memercikan api. Qadaha disebabkan karena benturan atau pukulan. Tapal kuda itu atau sepatu kuda itu ada yang dari besi itu kan. Jadi kalau dipakai berlari kencang itu berbenturan dengan batu, akhirnya menimbulkan percikan api. Atau sama tadi unta yang dibawa ngangkut jamaah haji itu kalau berbenturan dengan batu maka dia memercikan api. Nah, ini menunjukkan pergerakannya yang cepat. Ya. Kalau pelan bergesek itu besi pelan gitu, tidak memercikan api. Tapi kalau keras kuat itu batu kita adu itu pasti dia memercikan api itu. Nah, itu mana fal muriyati qadaha. Bisa tadi kuda atau bisa juga mananya unta ya.
bisa salah satunya. Kalau kata Imam Atta, kencangnya lari kuda itu menimbulkan percikan api dari benturan sepatu kaki kuda dengan bebatuan. Jadi kalau kata Imam Atta, merujuk kemarin ya pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa itu adalah kuda ya. Sementara Muhammad bin Ka'ab merujuk kepada pendapat Ali radhiyallahu anhu warḍah, percikan api itu muncul dari unta pembawa jamaah haji dari Arafah ke Mina. Ngangkut jamaah itu bawa orang dan bawa barang ya, sehingga kalau berlari sepatunya atau kakinya itu berbenturan dengan bebatuan maka memercikan api. Tapi kalau kata Imam Atta, ini adalah kuda perang yang digunakan untuk menerjang musuh ya, berlarian dengan sangat kencang sehingga sampai memercikan benturan api. Seperti misalnya di surat Al-Anfal ayat 60, memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berperang melawan musuh itu lakukan segala macam hal daya upaya yang bisa bikin musuh itu gentar ya. Di antara gentar itu adalah persiapan perangkap untuk perang itu dibawa yang musuh baru melihat aja udah gentar gitu. Kita buka surat Al-Anfal ayat 60. Surat Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibun bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda. Dengannya persiapan itu akan membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya apapun yang kamu apapun yang kamu lakukan. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Wa a'iddu lahum, dan siapkanlah untuk menghadapi musuh itu mastata'tum, apa yang kalian bisa, min quwwah berupa kekuatan, baik min ribatil khail. Nah, tadi tentara kuda itu kudanya yang segar, tegap, kuat. Kalau zaman sekarang tank, kalau perlu rudal-rudalnya yang balistik itu yang bisa melewati radar Israel. Kalau bisa itu kita tunjukkan. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya musuh baru ngelihat aja itu udah ketakutan, udah jiper duluan. Jadi memang disuruh oleh agama umat Islam itu tunjukkan kemampuan kita itu apa. Belum perang aja musuh sudah ngeliat, serem juga nih, ngeri juga nih, bikin mereka gentar. Maka bawa pasukan berkuda yang sampai kalau lari itu sampai menimbulkan debu-debu yang berterbangan, sepatunya tadi itu berbenturan dengan batu sampai menimbulkan percikan api. Semakin banyak kudanya, apinya berarti semakin banyak. Itu makin serem tuh, bikin musuh itu gentar. Kita disuruh tuh oleh Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu itu yang bikin musuh itu takut. Dari kemajuan teknologi kah, dari otot yang kuat para pemuda yang hebat, gak apa-apa itu.
di mana Pakistan itu ya, perempuan-perempuan itu main pedangnya, main tombak segala macam itu dilatih dengan sedemikian dahsyat, di shoot, di video, di upload. Nggak apa-apa, biar musuh takut. Macam-macam sama umat Islam sekarang. Nah, cewek-ceweknya udah sanggup bisa membantai satu tentara gitu, apalagi cowoknya. Jadi mereka tuh udah gentar duluan. Meskipun pakai baju gamis terus pakai cadar, tapi main pedangnya dahsyat, main tombaknya dahsyat. Berkuda gitu. Wah, itu luar biasa, bikin musuh itu gentar, takut. Maka di zaman Nabi SAW itu ketika Rasul dan para sahabat Sulh Hudaybiyah itu dilarang haji, tapi diperbolehkan umrah saja. Begitu umrah, kata orang-orang kafir Quraisy, nanti Muhammad dan pasukannya itu kalau mereka kesini tawaf sa'i, itu pasti udah kecapean itu. Jalan dari Madinah ke Mekah itu perjalanan 500 kilo, ya kurang lebih seminggu lah, 5 hari lah. Ya buat sampai ke situ, pasti udah kecapean tuh. Belum lagi nanti tawaf sa'i, pasti pada kecapean, pada kelelahan. Nah, nanti pas dia sedang tawaf sa'i itu kelelahan, kecapean, kita serang mereka. Maka Nabi SAW dikasih tahu sama Jibril, mereka tuh bakal mau nyerang kalian kalau kalian kelihatan lemah. Maka Nabi perintahkan para sahabat, nanti kita begitu masuk ke Masjidil Haram tawaf, pertama yang laki-laki buka bahu kanannya. Maka itu menjadi sunnah, laki-laki itu kalau tawaf bahu kanannya dibuka. Untuk apa? Ngasih lihat musuh. Mereka mau macam-macam nih, berotot nih, habak kalau macam-macam gitu. Jadi musuh ketakutan, sunnah dibuka. Itu kan zaman Nabi Ustaz, para sahabat berotot. Kalau kita sekarang kurus krempeng bagaimana Ustaz? Bukan, tetap itu sunnahnya begitu. Ada tato Ustaz, nggak apa-apa, buka aja, meskipun ada tato. Dulu sih tato ini naga Ustaz, cuman semakin lama semakin keriput jadi kayak cacing, nggak apa-apa, buka tetap. Menunjukkan kepada musuh bahwa kita kuat nih. Mereka mau macam-macam, ambok langsung gitu. Yang kedua, Nabi mengatakan kalian nanti pas tawaf kudum itu atau tawaf umrah itu, 3 putaran pertama yang laki-laki berlari-lari kecil. Jadi janganlah jalan leteng, enggak. Lari kecil itu sunnah ittiba namanya. Dan tarammul, ittiba itu menunjukkan bahu kanan, dibuka bahu kanannya. Tarammul di 3 putaran pertama laki-laki itu disunahkan untuk berjalan cepat. Sehingga begitu musuh udah pada nungguin, Rasul dan para sahabat tawaf, kok tawafnya semangat, lari 3 putaran pertama. Begitu ototnya diperlihatkan lagi, wah ini enggak kelelahan ini mereka nih. Mereka semua siap, kalau kita serang habis kita nanti. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy enggak jadi nyerang tuh. Nah, karena apa? Karena takut lihat tampilan itu. Padahal para sahabat yang ngos-ngosan sebenarnya itu. Ya, bayangkan jalan dari Madinah ke Mekah itu kan jalan kaki. Ada naik kuda beberapa orang, naik unta beberapa, tapi kebanyakan jalan kaki. Capek lah itu pasti. Nggak usah dari Madinah ke Mekah yang 500-an kilo. Dari Serpong ke sini aja naik motor pantat berasa juga tuh. Capek pasti. Ya, lemah. Cuman Rasul mengatakan jangan tunjukkan kita itu lemah, tunjukkan kita itu kuat supaya musuh jiper duluan itu. Dan memang kadang-kadang perlu begitu. Ada preman itu kadang-kadang dia mau malak segala macam. Kalau kitanya ciut takut, makin berani dia. Tapi kalau kita apa, yang macam-macam, ini begini-begini pernah di Banten. Entah Bantennya mana kan? Ya Cirende juga Banten sekarang kan. Orang akhirnya kalau kita meninggi begitu, orang akan takut. Jadi ada kalanya boleh kita show up, menunjukkan kemampuan, kehebatan kita dalam rangka apa? Untuk melemahkan musuh. Maka boleh ya, apa itu termasuk sunnah. Yang tidak boleh itu show up di hadapan umat Islam, jatuhnya sombong, riya, ujub, takabur. Tapi kalau di hadapan musuh boleh. Kan kaidahnya kata Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong di hadapan orang-orang sombong, jatuhnya sedekah tuh. Boleh kita sombong kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang sombong mereka. Kepada musuh-musuh Allah boleh kita tunjukkan, kami bisa nih, kami hebat nih, begitu. Sunnahnya begitu. Maka itu kalau kata
Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau membahas surat Al-Hadid itu, nahnu fi hajatin ila hadidin qati', nahnu fi hajatin ila ilmin hadin wa hadidin qati'. Kita umat Islam ini butuh kepada ilmu yang mantap, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan intelektualitas yang tinggi. Tapi itu aja nggak cukup, harus ada hadidin qati'. Juga butuh kepada besi yang bisa membunuh orang. Maksudnya apa? Senjata. Selain kita butuh generasi yang cerdas-cerdas, kita butuh juga yang berani dan dilengkapi dengan senjata yang lengkap. Karena kalau cerdas pinter tapi dia nggak punya senjata, habis kita dibantai. Pintor-pintor, hebat-hebat, tapi diajak perang, duluan aja deh, saya belakangan aja. Bisanya ya, ambil langkah 1000, lari langsung. Dulu Pak Mutamimul Ula itu ketika mendatangi kami di Libya, Allah yarhamnya, beliau ngasih kuliah kepada kita. Sebelum ngomong kemana-mana itu langsung bilang, ini kalau misalnya hari ini ada musuh Israel datang nyerang kalian di sini, sanggup nggak 1 lawan 1? Atau jangan-jangan kalian lari? Putar kanan ambil langkah 1000. Ditanya begitu, kita semua pada diam. Jawab sekarang, kalian kalau ada musuh sekarang nih datang menyerang kalian, sanggup nggak 1 lawan 1 nggak lari? Urusan menang kalah belakangan, yang penting nggak lari aja duluan kan? Baru kita mikir, iya ya, siap nggak? Karena kita nggak tahu musuh menyerang kapan aja kan. Tapi kita harus punya persiapan. Paling nggak kalau 1 lawan 1, saya nggak bakal lari. Kalau 1 lawan 3 lawan 10, oke lah lari lah kita ya. Main keroyokan dia, lari kita. Tapi kalau 1 lawan 1, minimal kita harus bisa ngalahin. Saya 1 lawan 1 Ustaz, tapi milih yang rada kurusan dikit berani saya. Kalau gede tinggi, tar dulu dah. Kadang itu perlu tuh kita menunjukkan show up itu. Maka umat Islam itu apa? Suruh latihannya apa? Berkuda, memanah, berenang. Itu yang menunjukkan kekuatan fisik, kecerdasan dan ketangkasan. Sehingga musuh jadi takut, gentar duluan. Boleh ya, kita menunjukkan itu. Atau menunjukkan ibadah haji. Ibadah haji itu kan jumlah yang banyak. Melakukan ibadah. Jumlah banyak ibadah itu bikin musuh gentar juga itu. Dulu ketika sebelum runtuhnya Khilafah Islamiyah itu, musuh-musuh itu selalu mengatakan siap atau tidak umat Islam itu menghadapi mereka. Itu cuma yang dicek apa? Cek sholat subuhnya. Jadi utusan datang itu ngecek ke dunia Islam, cuma dicek apa? Sholat subuhnya doang, lihat masjid. Kalau sholat subuhnya masih banyak, kita jangan nyerang dulu. Tapi kalau lihat masjid pas begitu sholat subuh isinya aki-aki doang sama nenek-nenek, serang deh, habis. Setelah itu ajak ngobrol anak mudanya, atau nongkrong sama anak mudanya. Obrolan mereka tentang apa? Kalau obrolan mereka tentang ilmu, tentang sahabat, tentang Rasul, jangan serang dulu. Tapi kalau sudah obrolan mereka tentang cinta, tentang romantisme, udah serang mereka, lemah berarti itu. Maka habis umat Islam. Teruntuhlah khilafah Islamiyah itu. Tapi di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, maka yang digencarkan, beliau itu diutus dari Suriah itu untuk membebaskan Al-Aqsa. Beliau tidak langsung nyerang ke Palestina itu. Beliau justru lama di Mesir itu. Kok ditungguin ini gimana nih pasukan gak nyerang-nyerang, disuruh membebaskan Al-Aqsa tapi malah menyusun kekuatan di Mesir. Lama lagi gak langsung. Apa jawab Salahuddin Al-Ayyubi? Bagaimana kita bisa menguasai Mesir? Menguasai Al-Aqsa? Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh? Sementara umat Islam saja masih bercerai-berai. Ibadah sholatnya aja masih berantakan. Jamaah di masjid masih sepi. Rumah-rumah Allah ini masih ada penghuninya. Bagaimana kita bisa merebut kembali Al-Aqsa itu? Bagaimana kita bisa membuat musuh gentar? Maka di antara upaya yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah bukan melatih pasukan perang, tapi memberi semangat untuk memenuhi masjid-masjid itu. Sampai sholat subuhnya sudah hampir sama dengan banyaknya sholat Jumatan. Beliau lihat, ini sudah mantep nih, umat Islam sudah ramai mengisi masjid-masjid. Itu udah siap menggetarkan musuh itu. Luar biasa. Jadi
Kita tuh sholat berjamaah di masjid, kalau jumlahnya banyak tuh di shoot, kita expose ya, disebarkan di medsos, itu bikin musuh gentar. Umat Islam semangatnya luar biasa ya. Maka sholat Id misalnya itu nggak apa-apa dilakukan di luar. Sunnahnya bukan di dalam masjid kan, justru di tanah lapang. Untuk apa? Untuk ngasih lihat kepada musuh, nih umat Islam masih banyak, kompak nih. Jadi kalau macam-macam awas kita habak gitu. Bahkan disunahkan kalau sholat Id itu kan berangkatnya itu lewat sini, pulangnya lewat jalur yang lain gitu. Apa tujuannya? Expose siar itu supaya musuh itu gentar lihat umat Islam banyak ya. Tadi pagi saya lihat yang lewat sana banyak loh. Sekarang siang lewat sini banyak ternyata. Padahal itu juga. Bedanya tadi memang lewat di sana, yang ini lewatnya lewat sini. Jadi kita diperintahkan oleh syariat itu untuk menunjukkan kekuatan. Maka umat Islam itu jangan layu, loyo, letih, lesu, letoy. Apa kabar? Baik. Harus. Apa kabarnya? Baik. Gitu. Siap gak? Insya Allah. Enggak. Insya Allah siap. Gitu. Jadi semangat itu. Meskipun capek, lelah, tapi kalau di hadapan musuh kita harus tunjukkan kompakan, tunjukkan persatuan, tunjukkan kekuatan supaya musuh itu gentar dan takut. Nah itu kalau yang mana pertama mengikut pendapatnya Imam Atha bahwa fal muriyati qadaha itu percikan api dari tentara berkuda. Tapi kalau kita ikut pendapatnya Muhammad bin Ka'ab yang merujuk kepada Ali bin Abi Thalib adalah rombongan haji. Ini di Al-Baqarah 198 sampai 199 menjelaskan tentang rombongan haji itu. Boleh kita buka? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah kepadanya karena dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara ayat surat Al-Baqarah ini sama di surat Al-An'am ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, proses pencarian Tuhan itu yang sering ngeprank kalau di pesantren itu, sering ngeprank para santri khususnya sholat subuh sambil ngantuk-ngantuk terus baca ayat ini, wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Itu yang ada tuh amin. Padahal itu baca surat setelah Al-Fatihah. Kata Allah, tidak berdosa kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dalam masa ibadah haji. Ini ada sahabat-sahabat yang sambil haji sambil jualan. Ya jualan kain, jualan makanan, jualan segala macam lah gitu. Ini bagaimana nih? Mau ibadah tapi jualan juga nih. Bagaimana? Boleh kata Allah, nggak masalah. Yang penting ritual hajinya, manasiknya jangan sampai ada yang terlewat. Tapi dia sambil dagang nggak ada masalah. Boleh, nggak masalah. Fa idza afadtum min Arafat,
Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kalian bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana manusia juga ada bertolak. Di sini ada dua. Yang pertama, bertolak di sini itu bahasa Arabnya dari kata fadha, yafidhu. Ya. Fa idza afadtum dari kata fadha, fayadha, fadha. Ya di tengah berubah jadi alif jadinya fadha. Fadha itu secara bahasa artinya pergerakan yang sangat besar dan dahsyat. Itu karena banjir bandang. Dalam bahasa Arab disebutnya fayadhan. Fayadhan itu artinya banjir bandang. Nah, kalau banjir aja nggak pakai bandang masih biasa. Kalau udah banjir bandang itu dia arusnya kencang itu. Sehingga buat orang itu udah gentar duluan. Maka haji atau rombongan haji bergerak dari Arafah ke Mina itu di waktu yang bersamaan. Tunggu selesai sampai matahari terbenam, lalu semuanya bertolak, berjalan bergerak. Sebelum maghrib nggak boleh kita meninggalkan Arafah. Atau malam nunggu malam, kelamaan nanti. Maka waktunya dibikin sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semuanya ada 4 juta orang melaksanakan haji di waktu yang bersamaan ngumpul di satu tempat. Di area Arafah 4 juta itu. Selesai dari Arafah berangkat ke Muzdalifah, semuanya bareng-bareng tuh. Itu ngelihat banyaknya pergerakan manusia itu. Wah, itu luar biasa, bikin hati ini gemetar gemuruh. Apalagi kalau di shoot dari pakai drone itu dari atas itu, luar biasa itu. Itu bikin musuh tuh gentar itu. Dan pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, itu kata Allah fadhkurullah, sambil berzikir kepada Allah. Meskipun maknanya fadhkurullah ini ada dua. Yang pertama mengatakan talbiyah. Di sambil berjalan tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. 4 juta orang mengucapkan kalimat yang sama dengan serempak. Itu menimbulkan begitu dahsyat luar biasa kekompakan itu dan menggetarkan hati itu. Jangankan musuh, kita umat Islam aja dengar itu gemuruh hati ini, menangis kita. Semangat luar biasa. Itu jalan dari Arafah ke Muzdalifah, banyak yang jalan kaki itu. Berapa kilo itu ya? 5 sampai 7 kilo lah. Dalam kondisi normal orang mungkin gak mau jalan, tapi kalau lagi haji itu bisa jalan rame-rame sambil talbiyah. Nanti mabit di Muzdalifah, pagi-paginya lanjutkan lagi sampai ke Mina. Nanti dari Mina selesai Jumrah Aqabah itu langsung lanjut lagi ke Masjidil Haram, ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i sampai tahallul kubra. Selesai balik lagi ke Mina. Itu perjalanan itu hampir 25 kilo itu semua itu. Tapi ada, mohon maaf, yang udah sepuh, udah berumur, jalan kuat itu. Kok bisa kuat? Karena pertama bareng-bareng. Yang kedua sambil zikir. Nah, zikirnya tadi ada dua mananya. Yang pertama talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, dan seterusnya. Yang kedua zikirnya ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sambil berzikir itu diperintahkan oleh syariat dilantangkan suaranya, bukan pelan-pelan. Lemesnya laptop. Suaranya lantang. Talbiyah juga labbaik Allahumma labbaik, bukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Meskipun tahu capek, memang lelah itu, apalagi kalau hajinya haji ifrad. Hajinya Nabi SAW itu capek luar biasa. Atau hajinya haji qiran, gabung haji dan umrah di satu waktu, capek lelah. Tapi kalau Indonesia hajinya haji yang nyantai. Santai dalam bahasa Arab itu namanya tamatta'a ya tamatta'u, nyantai. Maka sebut hajinya tamattu'. Kenapa nyantai? Kita datang dari Indonesia, kalau gelombang pertama ke Madinah dulu. Di Madinah nyantai-nyantai, foto-foto, jajan segala macam, belanja. Udah penuh tuh koper, baru datang tuh ke Mekah. Ngapain ke Mekah itu? Umroh dulu. Pakai ihram dari Bir Ali. Kemudian tawaf sa'i. Setelah itu tahallul. Selesai itu mandi pakai pakaian bebas, nyantai nunggu tanggal 8. Gelombang kedua
Dia nggak ke Madinah dulu, dia sampai turun di Jeddah, langsung sudah pakai ihram. Ya, ada yang dari Jakarta sudah pakai ihram, ada yang ikut fatwa MUI pakai ihramnya di Jeddah bandara. Nah, setelah itu baru dia langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf sa'i umroh. Tahallul selesai itu mandi pakai pakaian bebas, nunggu sampai tanggal 8. Begitu tanggal 8 Dzulhijjah baru siap-siap mandi lagi pakai ihram lagi. Baru tanggal 9-nya berangkat atau malam tanggal 8 itu berangkat langsung ke Arafah. Ada sebagian yang tanggal 8 sudah langsung tarawih di Mina. Di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari di nafar awal. Kalau nafar sani 6 hari. Itu rutinitas haji itu 6 hari saja intinya. Nah, buat jamaah kita yang tamattu, kita pakai ihram lagi itu tanggal 8. Tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 Jumrah Aqabah, tahallul sughra atau ada yang langsung tawaf ifadah, lalu kemudian langsung tahallul kubra, udah langsung lepas tuh pakai ihram 3 hari doang. Ya, lepas pakaian ihram, pakai pakaian biasa, pakai parfum segala macam, udah biasa, nyantai. Nah, baru setelah itu mabit di Mina untuk lempar jumrah di hari tasyrik itu. Nyantai kita. Tapi kalau hajinya Nabi ifrad, berangkat dari Madinah itu sudah pakai ihram. Sampai ke Mekah jalan kaki itu kan, langsung tawaf kudum, tawaf sa'i. Lalu setelah itu nggak tahallul tuh, ihram tuh masih nempel. Nunggu sampai tanggal 8, sampai 9, 10, baru setelah itu kemudian tahallul kubra. Ya, setelah lempar jumrah Aqabah, lalu tawaf ifadah ya, dengan sa'i kalau tadi belum sa'i itu. Baru setelah itu lepas tuh ihram beberapa hari itu. Pakai dari Madinah sampai ke Mekah aja udah 5 hari tadi pakai ihram itu. Belum lagi nanti sampai di Mekah itu enggak langsung tanggal 8, mungkin tanggal 6, mungkin tanggal 5. Berapa hari itu dulu masih pakai ihram. Maka kata Nabi SAW, kalau tahun depan saya dikasih umur, hajinya tamattu aja, lebih nyantai. Itu kemudian ulama khilaf. Jadi haji yang paling afdol itu yang mana? Sebagian mengatakan karena Nabi hajinya ifrad nomor 1. Terus karena Nabi bilang tahun depan kalau saya ada umur saya mau haji tamattu, berarti yang kedua tamattu. Yang ketiga baru qiran gitu. Tapi kata sebagian ulama enggak, yang nomor 1 tamattu. Karena Nabi hajinya ifrad. Setelah itu capek, lelah, kata Nabi, mendingan tamattu. Berarti tamattu mendingan tuh. Kata kelompok kedua mengatakan berarti tamattu nomor 1, baru kemudian ifrad, baru kemudian qiran. Tapi kata Abu Hanifah, yang mana aja bagus, yang penting haji. Kita bisa haji qiran, itu udah bagus. Kita bisanya ifrad, itu luar biasa. Bisanya tamattu, masya Allah. Itu yang lebih afdal sebenarnya. Daripada furoda, pura-pura ada, nggak taunya nggak ada. Nggak jadi berangkat, duit udah 1,5 miliar bayar, nggak jadi berangkat. Nah, itu selama ritual haji itu jumlah orang itu bergerak, bertolak itu bukan satu rombongan, 2 rombongan, tapi barang-barang. Wah, itu menimbulkan ketakutan di hati musuh, gentar ke musuh melihatnya. Terus kemudian selama haji itu tawaf, sa'i, termasuk niat, satu-satunya ibadah yang niatnya itu dijaharkan, disuruh dilafalkan dengan lantang, ya haji dan umroh itu. Sholat di dalam hati, puasa dalam hati. Meskipun kalangan Syafi'iyah untuk puasa boleh dijaharkan, ya, nawaitu, somogoli dan seterusnya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan itu talaffuz biniat, niatnya tapi dalam hati gitu. Sementara haji, umroh itu sepakat semua ulama, niatnya saja diucapkan itu. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, dilafalkan itu. Untuk menunjukkan apa tadi? Syiar, mengekspos ibadah kita kepada Allah itu di hadapan musuh-musuh supaya mereka itu gentar dengan umat Islam. Wah, itu luar biasa. Kata Ibnu Abbas, ini adalah gambaran fal muriyati qadha, ngomongin percikan api akibat benturan tapal kuda dengan batu itu. Ini sebenarnya adalah api yang membakar semangat para mujahid, kiasan. Bahwa berjihad itu, komandan itu mesti mengobarkan semangat.
mesti pandai membakar semangat pasukan itu. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi mau setelah udah jamaah sholat tadi banyak itu di masjid sholat subuhnya, maka beliau memberikan pengumuman, kita akan menyerang Al-Aqsa, kita akan rebut kembali Al-Aqsa itu. Maka banyak orang tuh pada ikut perang, saya ikut, relawannya banyak benar. Yang mereka tidak terlatih sebenarnya atau kurang terlatih, tapi perang saking banyaknya semangat itu. Terus ya karena banyak orang ini kan harus ada dibikin apa ya, satu peleton, nanti ada komandannya gitu. Nah itu untuk memilih pemimpin pasukan setiap peleton-peleton itu, bagaimana cara beliau itu memilih? Semua dikumpulkan di lapangan itu. Kata beliau, di antara kalian yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah 5 waktu, tetap diam. Kalau yang belentang-belentang mundur ke belakang. Oke, di antara semua yang di depan, yang enggak mundur ke belakang itu, yang hafal Quran 30 juz, tetap diam. Yang enggak 30 juz mundur ke belakang. Nah, karena tersaring lagi tuh. Jadi hafal 30 juz, jaga sholat 5 waktu. Terus yang tahajudnya nggak pernah tinggal, diam. Yang tahajudnya agak belentang-belentang mundur ke belakang. Akhirnya tersisa lah itu, hafal Quran, sholat berjamaah tidak pernah lepas, tahajud nggak pernah tinggal. Ada sebagian yang protes, wahai pemimpin umat Islam Salahuddin, ini yang tinggal ini penghafal Quran, rajin tahajud, terus sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, badannya kurus kerempeng. Bukan ahli senjata, bukan ahli perang, bukan ahli strategi. Yang komandan itu mestinya ahli strategi. Yang badannya kekar, musuhnya takut. Lalu kata Salahuddin Al-Ayyubi, aku sengaja pilih mereka jadi pemimpin karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek untuk ibadah kepada Allah. Maka kalau kita ajak dia berjuang karena Allah, mereka nggak akan pernah capek. Yang lain ini belentang-belentang menunjukkan mereka ada kadang lelahnya itu. Ya, gimana kita mau jadikan dia sebagai pemimpin pasukan kalau ibadah yang wajib saja, ibadah kepada Tuhannya aja dia malas-malesan, bagaimana perang yang mungkin merenggut nyawa dia? Oh bisa takut nanti itu. Yang kedua, Allah pasti akan berikan pertolongan. Mungkin dia bukan ahli strategi, mungkin dia bukan orang yang hebat memainkan pedang, bukan ahli pemanah, bukan jago memainkan tombak. Tapi kalau dia kuat koneksi dengan Allah, Allah yang akan kirimkan pasukan menolong, membantu mereka. Luar biasa. Ini kobaran api semangat ya. Maka Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar semangat para sahabat setiap mau pergi perang itu. Di surat Al-Anfal ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين بأنهم قوم لا يفقهون. Wahai Nabi Muhammad, kubarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Lihat, sahabat itu dikobarkan semangat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 20 orang bisa mengalahkan 200. Berarti satu lawan berapa tuh? 10 berarti kan? Satu orang sahabat bisa mengalahkan 10 orang musuh. Luar biasa. Kalau ada 100 orang umat Islam bisa mengalahkan 1000. Satu lawan 10 nggak gentar. Kita ketemu 2 orang aja jiper. Satu-satu dong, jangan koyokan begitu. Padahal cuma 2 mereka. Sahabat nih, 1 orang dikeroyok 10 bisa dikalahkan. Luar biasa itu. Meskipun nanti
lama-lama dikurangi satu, minimal bisa ngalahin 2 orang lah, 3 dan seterusnya. Kalau kita minimal 1 lawan 1 dah, jangan lari aja, jangan ngibrit. Nah ini perlu ada yang mengobarkan semangat. Tugas siapa tuh? Tugas pemimpin, Nabi mengobarkan semangat. Siapa? Komandan perang. Memang harus bisa itu membakar semangat. Kayak Amr bin As, luar biasa tuh ya. Kita menjemput kematian sebagaimana mereka menginginkan kehidupan. Jadi kalau musuh itu pengennya hidup, umat Islam justru pengennya mati. Maka doa para sahabat itu, ya Allah menangkan pasukan ini, tapi jangan biarkan aku kembali dalam kondisi hidup. Luar biasa. Pasukannya menang tapi dianya terbunuh gitu. Jangan sampai dia terbunuh kalah, enggak. Menang dulu pasukan, tapi saya jangan biarkan hidup karena saya pengen syahid. Dapatnya 2 tuh. Menang perangnya, yang kedua matinya syahid. Itu yang diinginkan oleh para sahabat. Dahsyat ya. Nah ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ayat ini menunjukkan semangat yang tinggi, tidak takut arang melintang dalam perjuangan. Apapun perjuangan kita, ya mau belajar, mau berdakwah atau apapun itu, kita jangan pernah takut. Ya, alam merintang yang selalu menjadi benalu menghalangi semangat kita dalam berdakwah, semangat kita dalam belajar. Pokoknya semangat terus. Ada yang mencibir, semangat terus. Ada yang semangat terus. Selalu kita baca surat Al-Adiyat ya. Nah ini menjadi motivasi buat kita bahwa orang beriman itu hendaknya menjadikan tantangan dakwah sebagai pemicu semangat, bukan sebagai melemahkan semangat kita. Berdakwah ada yang nantang, udahlah bodo amat lah, seralah. Gue sih udah ngajak, yang penting surga gue, neraka Allah, bodo amat, serah dah. Akhirnya kita langsung melempem. Mestinya jangan begitu, semangat terus. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Janganlah kamu merasa lemah dalam mengejar kaum itu musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan sebagaimana yang kamu rasakan. Bahkan kamu dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kita langsung merasa jiper, down ya, ketemu musuh. Harusnya kita bangga. Kalau perang, terluka, kita merasa sakit, mereka pun sakit. Kena panah sama, mereka juga sakit. Kena bacok sama, mereka juga sakit. Lelah capek sama, kita capek, mereka capek. Kita terluka, mereka terluka. Kita merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Tapi ada yang membedakan, kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita lelah, capek, ada garansi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir, mereka nggak ada, capek lelahnya itu nggak ada pahalanya, hanya kerugian saja. Mereka yang dikejar materi saja. Sementara kita ada sesuatu yang sifatnya immateri, itu yang membuat kita semakin semangat. Meskipun kita kalah, meskipun kita belum berhasil mendapatkan apa yang kita kejar, apa yang kita upayakan, tapi yakinlah tidak ada usaha yang Allah biarkan tanpa mendapatkan pahala. Selama itu karena lillah, karena Allah, pasti semua ada pahalanya. Sehingga orang-orang beriman itu meskipun dia tidak mencapai target, dia tetap bersemangat. Kamu kok tetap semangat padahal nggak sesuai target? Nggak apa-apa. Saya sudah maksimal ikhtiar, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Saya yakin ikhtiar saya udah dikasih pahala oleh Allah. Lalu kenapa nggak berhasil? Mungkin Allah belum mengizinkan, belum menakdirkan saya bisa berhasil sukses. Kenapa begitu? Boleh jadi ada usaha yang belum beres.
Ada usaha yang belum maksimal yang harus saya perbaiki, saya revisi. Kenapa begitu? Boleh jadi kalau Allah kasih sekarang bikin saya jumawa. Kalau saya sukses sekarang, jadi boleh jadi saya sombong. Boleh jadi saya merendahkan orang lain dan seterusnya. Maka Allah lebih tahu, Dia akan memberikan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempat yang terbaik. Baik. Jadi ayat ini menjadi pemicu semangat buat kita untuk terus beramal, berbuat apapun itu untuk Allah. Maka insya Allah tidak ada yang sia-sia. Semua itu akan bernilai pahala di sisi Allah, yang besok di yaumul qiyamah pahalanya akan diberikan dan diserahkan kepada kita semua. Sehingga itu mudah-mudahan menjadi bandul pemberat timbangan amal soleh kita di padang mahsyar. Sehingga mungkin gak banyak atau belum banyak amal kita, tapi yang sedikit itu Allah pantaskan kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.